Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Raditawawu dengan NIM 2023-31032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas penelitian atau hasil penelitian tentang bagaimana pemerintah Indonesia melindungi data pribadi masyarakat, khususnya melalui studi kasus serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional atau PDNS di tahun 2024. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah perkembangan teknologi digital yang telah meningkatkan penggunaan layanan publik berbasis elektronik sekaligus memperbesar resiko serangan siber. Salah satu contohnya adalah serangan brainchipper ransomware terhadap Pusat Data Nasional pada tahun 2024 yang mengganggu berbagai layanan publik. Kasus ini menunjukkan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang didukung oleh sistem keamanan siber yang kuat. Jadi, dari kasus ini kita bisa melihat kalau perkembangan teknologi memang sangat membantu kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, di balik kemudahan itu ada juga resiko seperti pencurian dan atau penyalahgunaan data. Sekarang karena itu saya memilih kasus PDNS untuk melihat bagaimana penerapan UU PDP atau perlindungan data pribadi dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, pada slide ini saya membuat sebuah poster yang berdasarkan hasil penelitian. Di bagian kiri ini ada penjelasan tentang kasus serangan ransomware terhadap PDNS. Lalu di bagian kanan ada dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Yang di bagian bawah ini juga terdapat beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan data pribadi. Jadi, pesan utama dari poster ini adalah bahwa menjaga data pribadi bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi tugas kita semua juga. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah ini, bagaimana implementasi UU nomor 27 tahun 2022. Kemudian bagaimana dampak serangan PDNS pada tahun 2024. Apa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Kemudian tujuannya adalah menganalisis implementasi UU PDP, menganalisis dampak kasus PDNS, kemudian memberikan rekomendasi. Nah, dari rumusan masalah tadi, saya mencoba mencari jawaban mengenai bagaimana UU PDP mengenai penerapan UU PDP. Apa saja dampak dari kasus PDNS dan solusi apa yang bisa dilakukan. Jadi, tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran sekaligus rekomendasi agar pelindungan data pribadi di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Nah, pada metode penelitian ini, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Artinya, saya mengumpulkan informasi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, kemudian berita resmi Komdigi, dan beberapa jurnal ilmiah, yang kemudian semua informasi tersebut saya pelajari dan saya analisis. Kemudian kita masuk ke tahapan penelitian. Di tahapan penelitian ini ada identifikasi insiden siber, yang kemudian setelah itu penilaian dampak dan kerentanannya, lalu penanganan dan strategi pemulihan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan rekomendasi berkelanjutan. Nah, gambar ini menunjukkan proses penelitian yang saya lakukan. Awalnya saya melihat dulu
kasus serangan PDNS ini. Kemudian saya mempelajari dampak yang ditimbulkannya. Setelah itu, saya melihat bagaimana pemerintah menangani kasus tersebut. Dan yang terakhir, dari semua hasil penelitian, dari semua hasil analisis, saya menyusun beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Nah, selanjutnya, agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, saya menggunakan beberapa sumber utama, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu yang menjadi dasar hukum. Kemudian berita resmi, khususnya tentang kasus PDNS ini dari Komdigi, kemudian jurnal ilmiah, sampai literatur yang membahas keamanan siber. Semua sumber tersebut menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini. Nah, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa serangan BrainChipper mengganggu sekitar 282 layanan publik atau layanan pemerintah. Dari kasus tersebut juga terlihat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, namun penerapannya masih perlu ditingkatkan, terutama pada keamanan sistem dan infrastruktur digital. Jadi dari hasil penelitian ini ada dua jenis dampak yang muncul. Dampak positifnya, pemerintah menjadi lebih serius dalam memperbaiki sistem keamanan dan memperkuat penerapan UU PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, dampak negatifnya adalah terganggunya layanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan resiko kebocoran data yang akan menjadi lebih besar. Kemudian di bagian analisis ini bisa kita lihat bahwa masalahnya bukan hanya karena adanya serangan ransomware, ada juga kelemahan pada sistem keamanan, ada juga kelemahan pada sistem keamanan dan mekanisme pencadangan data. Jadi selain memiliki aturan yang baik, pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem keamanannya benar-benar siap dalam menghadapi serangan siber di kemudian harinya. Selanjutnya, saya memberikan beberapa rekomendasi, yaitu penguatan implementasi UU PDP, audit keamanan siber, backup dan disaster recovery, kemudian peningkatan kompetensi SDM, dan koordinasi Komdigi dan BSSN. Lalu yang terakhir ada edukasi masyarakat. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, saya memberikan beberapa rekomendasi yang harapannya rekomendasi ini bisa membantu pemerintah meningkatkan keamanan sistem, memperkuat penerapan UU PDP, meningkatkan keamanan atau kemampuan sumber daya manusia, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Nah, yang terakhir, kesimpulannya adalah dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum untuk melindungi data pribadi, yaitu melalui UU atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, kasus PDNS menunjukkan bahwa aturan saja belum cukup. Keamanan sistem, kesiapan teknologi, dan kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Perlindungan data di Indonesia oleh karena itu, perlindungan data di Indonesia diharapkan bisa
menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.